semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua kelas 11 IPS. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah peminatan. Baik, ada bahasan keren hari ini. Apa kalian pernah menanyakan kenapa saya harus beragama Islam? Dari mana saya jadi seorang muslim? Bisa saya menjadi seorang muslim? Kemudian, apakah turunan atau nasab saya ke atas adalah muslim? Itu barangkali yang orang-orang yang berpikir kenapa saya menjadi Islam selalu akan ke sana. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses persebaran juga masuknya Islam ke Nusantara atau hari ini bernama Indonesia. Tetapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu oleh tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Indonesiaku, keindahan Tuhan yang tergores di kanvas negeriku. Tanah kebanggaan dengan kekayaan budaya, bahasa, dan karya bangsa. 76 tahun, Indonesia terus melangkah untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan
berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan. Aku ingin jiwa rakyat ini selaraskan keanggunan. Aku ingin zamanku ini menuliskan karismamu. Aku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan Indonesia. Baik, tadi kalian sudah mendengarkan sedikit untuk refresh sejenak. Baik, kita fokus lagi ke materi hari ini. Islam di Indonesia sudah menyebar sejak sebelum kedatangan atau sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Perbedaan waktu tersebut yang menunjukkan bahwa Islam datang lebih tua daripada Hindu ataupun Buddha. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa sejarah yang kalian baca di buku-buku itu tidak sepenuhnya benar. Karena kolonialis Belanda selalu punya tujuan untuk menggelapkan sejarah Islam di bumi Nusantara. Baik, ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, ada teori Gujarat yang dikemukakan oleh Dr. Snow Kurgrunge. Yang kedua, ada teori Mekah yang dikemukakan oleh Dr. Buya Hamka. Dan yang ketiga, ada teori Persia. Baik, yang pertama kita akan bedah terlebih dahulu teori mengenai Islam masuknya ke Indonesia oleh Dr. Snow Kurgrunge. Siapa Dr. Snow Kurgrunge? Dr. Snow Kurgrunge ini adalah seorang kolonialis Belanda yang menyusup ke Aceh dengan memperkenalkan dia sebagai seorang mu'alaf. Kemudian oleh pemerintah kolonialis dikirim ke Mekah untuk belajar bagaimana Islam dan tata nilainya. Semata-mata bukan untuk menjadi seorang muslim yang baik atau menjadi seorang mu'alaf yang benar-benar sejati, tetapi untuk melihat Islam bagaimana dari dalam. Ini akibat dari sulitnya waktu itu Belanda menembus pertahanan wilayah Aceh. Beberapa kali Belanda ketika masuk ke Aceh selalu kalah. Dan hal ini kemudian menjadi bagian dari strategi dari Belanda bagaimana meruntuhkan Islam dari dalam. Akhirnya Snow Kurgrunge ini dikirim ke Mekah untuk belajar dan mendalami Islam supaya bisa menghancurkannya. Baik, kita kembali lagi ke inti tadi bahwa Snow Kurgrunge ini berpendapat Islam
datang ke Indonesia pada abad ke-13. Dan kerajaan atau kesultanan pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Menurutnya bahwa Islam di Indonesia ini datang dari Gujarat, India Selatan. Tetapi ada beberapa kelemahan dari teori Senok Hurgronj. Pertama, jika Islam masuk ke Indonesia, apakah langsung tiba-tiba dia masuk, atau misalkan sekelompok orang-orang Muslim, pedagang Muslim masuk ke Indonesia, tiba-tiba mendirikan sebuah kerajaan, tiba-tiba mendirikan sebuah kesultanan. Itu hal yang tidak logis atau tidak masuk akal. Bagaimanapun, Islam atau sebuah ajaran baru ketika masuk ke daerah yang baru itu justru harus ada perkenalan terlebih dahulu. Di samping memperkenalkan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai ajaran yang baru. Kelemahan yang kedua adalah bahwa Senok Hurgronj ini tidak membahas mengenai bagaimana masuk serta berkembangnya kapan. Yang ketiga, Senok Hurgronj juga tidak mengemukakan mazhab apa yang ada di Gujarat. Fakta sebenarnya mazhab yang berkembang di Gujarat India adalah mazhab Syiah. Sedangkan mayoritas hari ini Indonesia bermazhab Sunni. Artinya ada kontradiktif dari kedua fakta tersebut. Teori kedua adalah teori Mekah. Ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Buya Hamka melihat sebuah berita dinasti Tang yang berasal dari Cina, bahwa Indonesia ini kedatangan ajaran Islam itu sejak abad ke-7. Artinya sejak Rasulullah SAW itu hidup. Dan ini kemudian menjadi sebuah temuan baru di mana menurut berita dari dinasti Tang ditemukan banyak hunian Muslim Arab di sekitar pantai utara Sumatera. Nah, temuan ini yang menguatkan para pendapat teori lain yang setuju bahwa Islam datang ke Indonesia sejak Rasulullah SAW hidup. Buktinya apa? Buktinya pertama ada di Baros, Sumatera Utara. Ada sebuah makam yang bernama, di tulisan nisannya bernama Syekh Mukaiddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Kemudian yang kedua adalah makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang bertuliskan wafat pada 1082 Masehi. Siti Fatimah binti Maimun ini adalah ponakan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Bukti-bukti tersebut kemudian membuat teori dari Senok Hurgronj ini lemah, bahkan tidak dapat diakui. Sedangkan teori-teori lain seperti tadi, teori Mekah itu dapat diakui dan dapat dibuktikan dengan jelas. Dari sini kemudian kita dapat melihat bahwa sejarah yang dituliskan secara benar dan dituliskan secara salah ini berdampingan dan hidup hari ini. Makanya untuk kalian melihat bagaimana sebuah sejarah adalah melihat fakta-fakta lain. Jadi jangan dulu percaya omongan si A, si B, si C kalau kemudian tidak ada buktinya. Harus ada bukti empirisnya. Baik. Kemudian bagaimana Islam berkembang dan menjadi mayoritas di Indonesia, bahkan terbesar di dunia hari ini. Islam kemudian berkembang di Indonesia ini dengan cara yang sangat halus sekali. Tidak ada peperangan, tidak ada kekerasan, tidak ada penindasan. Pertama, persebaran Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Ini sudah mutlak dan pasti karena
jalur ini merupakan jalur yang sangat efektif untuk bagaimana sebuah ajaran baru berkembang. Para pedagang Muslim dari Arab, dari Persia, dari India banyak berdagang ke Indonesia atau ke Nusantara. Dari sana kemudian muncul interaksi antara para pedagang Muslim dengan pribumi. Dari sini kemudian dari perdagangan ini, perniagaan ini terbentuklah sebuah komunitas baru di Nusantara, komunitas Muslim. Yang pada akhirnya jumlah mu'alaf dari pribumi ini makin bertambah. Itu jalur perdagangan. Termasuk kemudian Sultan dari Maluku yaitu Zainal Abidin. Maluku menjadi sebuah daerah penghasil cengkih serta lada. Nah, banyak nih dari para pedagang Muslim Jawa itu datang ke Maluku buat mereka mendapatkan kedua rempah-rempah tersebut. Yang pada akhirnya ketika ada hubungan dari para pedagang Muslim dengan Sultan di Maluku, Zainal Abidin yang memimpin di abad ke-17 itu berguru ke Gresik, Jawa Timur. Ke Giri, Jawa Timur. Jalur yang kedua adalah jalur sosial. Jalur sosial ini tidak lain dan tidak mungkin adalah jalur dari perkawinan. Perkawinan antara Arab dengan masyarakat pribumi yang sudah Islam. Buktinya siapa? Buktinya adalah Prabu Brawijaya menikahi Putri Campak atau sekarang namanya Kamboja. Dulu Kamboja menjadi negara Islam atau daerah Islam, wilayah Islam sebelum pada akhirnya runtuh. Putri Campak ini adalah seorang Muslim. Yang kedua adalah ketika Sunan Ampel menikahi Nyi Ageng Manila. Yang ketiganya yaitu Sunan Gunung Jati menikahi Putri Kawunganten. Berikutnya yang menarik adalah kalian mungkin familiar dengan nama Prabu Siliwangi. Perlu kalian ketahui dan saya beritahu bahwa Prabu Siliwangi merupakan gelar, bukan raja. Merupakan gelar. Nah, gelar ini kemudian didapati oleh delapan raja yang memimpin Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi ini ada 8 atau secara turun-temurun raja yang memimpin Siliwangi itu pasti memakai gelar Prabu Siliwangi. Nah, kemudian yang menarik adalah raja dari Pajajaran ini waktu itu adalah Raden Pamanah Rasa. Nah, Raden Pamanah Rasa ini yang kita ketahui dan kita sangat populerkan hari ini, yang disebut sebagai Prabu Siliwangi dengan nama asli adalah Raden Pamanah Rasa. Waktu itu Raden Pamanah Rasa ingin memperluas wilayah kerajaan Pajajaran sampai ke daerah Karawang serta Purwakarta. Di Karawang kemudian Prabu Siliwangi ini mendengar ayat lantunan dari Al-Quran yang dibacakan oleh Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang ini merupakan santri dari Syekh Kuro. Dan hari ini pesantrennya masih ada. Dari dulu sampai hari ini pesantren Syekh Kuro itu masih ada. Itu yang paling tertua di Indonesia. Nah, kemudian Prabu Siliwangi ini jatuh hati ke Nyi Subang Larang dan masuklah Islam. Prabu Siliwangi menjadi Islam setelah menikahi Nyi Subang Larang. Kemudian lahirlah 3 anak. Yang pertama itu dan salah satunya adalah Raden Kian Santang.
Nah, kemudian Kian Santang ini yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Yang kedua adalah seorang perempuan, dia kemudian pergi ke Mesir dan menjadi syarif karena menikahi seorang sayyid atau keturunan Nabi. Dan lahirlah dari situ Sunan Gunung Jati. Kemudian yang ketiganya, anak ketiga itu memimpin atau membuat kesultanan di Cirebon. Jadi dari Prabu Siliwangi ini kemudian tersebarlah Islam di bumi Pasundan. Dan salah satunya adalah yang terkenal yaitu Raden Kian Santang, juga Sunan Gunung Jati. Baik, yang ketiga, jalur selain dari perdagangan juga sosial atau perkawinan adalah jalur pengajaran. Setelah kedua jalur ini kemudian terbentuk, didatangkanlah banyak sekali ulama dari Timur Tengah ke Indonesia. Termasuk yang membentuk Wali Songo waktu itu, yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Dan banyak sekali sunan-sunan yang lain yang datang dari Timur Tengah untuk mengajarkan agama Islam di Indonesia. Nah, di Sumatera sendiri itu Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh kemudian mengirimkan para ulamanya untuk menyebarkan agama Islam di sekitaran Sumatera. Dan hari ini kemudian membentuk di Jawa ada Wali Songo, di Sulawesi ada Datuk di Bandang, kemudian di Sumatera ada Abdul Rauf Asingkili, juga ada Araniri dan lain sebagainya. Dari sini kemudian tersebarlah Islam ke seluruh Indonesia atau ke seluruh Nusantara. Nah, dari sini kemudian kita dapat melihat bahwa Islam tersebar di Indonesia tanpa cara kekerasan atau tanpa dengan peperangan, yang pada akhirnya itu diterima baik sampai hari ini. Nah, anak-anak semua, itu sejarah bagaimana Islam datang ke Indonesia dan menjadi mayoritas terbesar di dunia hari ini. Mudah-mudahan dengan kalian tahu sejarah bagaimana dan kenapa kalian menjadi Islam, ini menjadi sebuah menjadi sebuah renungan bahwa Islam hari ini tersebar dengan baik dan menepiskan bahwa Islam adalah teroris, bahwa Islam adalah ekstremis, dan Islam itu dijadikan sebagai fobia. Sejarah selalu benar dan selalu menemukan tempatnya pada hati-hati yang benar. Tetapi harus hati-hati juga karena banyak sejarah yang disimpangkan oleh para kolonialis. Makanya sejarah ini atau mata pelajaran sejarah ini bukan mata pelajaran yang bukan mata pelajaran yang enteng. Kalian tidak dapat berbisar sejarah kalau tidak tahu faktanya, kalau tidak ada sumbernya. Baik anak-anak, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka dalam keadaan sehat. Kalian juga sudah divaksin dan benar-benar prima. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.